Pak Febri, Ya. yakinlah Komisi 3 itu memberikan dukungan penuh Pak Ya. atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan. Cuman memang kita agak prihatin ya, dalam konteks penegakan hukum kita saat ini, katakanlah seperti itu dengan kasus Saraf Rikat ini. Itu sekali lagi membuktikan bahwa keadilan itu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, kan begitu. Ya. Nah ini yang semangat dalam hal membersihkan ini, saya setuju Pak. Ya. Kejaksaan harus membersihkan ini, membongkar ini. Siap. Ya kan begitu. Karena masyarakat selalu menganggap bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan, tapi kan keadilan berdasarkan uang, kan begitu. Nah ini harus dibongkar ini Pak. Nah sekali lagi Pak Febri, bahwa langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan, kami dari Komisi 3, saya dari fraksi PAN memberikan dukungan penuh untuk itu ya, langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan terakhir Pak Febri, tentunya Bapak kan dalam hal menangani kasus-kasus seperti ini kan akan ada feedback ya dari orang-orang yang tidak merasa nyaman, katakanlah seperti itu. Nah, apakah selama ini Pak Febri dan kawan-kawan itu ada ancaman sehingga harus dijaga oleh TNI yang Bapak satu peleton, satu apa dan sebagainya, yang menurut saya sebenarnya kalau kalau saling menghargai institusi, seharusnya ini kan kewenangan di institusi kepolisian, tidak harus TNI, kan begitu. Tapi kan saat ini kan dijaga oleh pihak TNI, institusi kejaksaan. Nah pertanyaan saya, memang selama ini Pak Febri dan kawan-kawan ada kondisi darurat, ada kondisi ancaman yang sangat itu sehingga harus dijaga oleh TNI. Jangan sampai ini kayak soft force, kan begitu. Sehingga orang pun ketika berhubungan dengan pihak kejaksaan, apakah melaporkan suatu perkara dan sebagainya, itu ada rasa ada keseganan, takut, ini kok dijaga TNI kayak mau perang, kan begitu. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau nanti? Langsung aja, silakan. Biar nanti lebih sedikit. Jadi kalau pertanyaan hampir sama ya nanti nggak usah lagi kan gitu ya. Silakan. Kalau di kami Pak Suding ya, saya dari pangkat 3A itu Bang selalu di pemberantasan tipikor. Sudah 30 tahun lebih lah. Kalau perlawanan pasti ada, berbagai cara tuh pasti ada. Tapi kalau sampai ancaman, mungkin mereka mikir juga lah kalau berhadapan dengan penegak hukum secara terang-terangan. Kalau contoh konkretnya Pak Suding tanya, apa contoh konkret perlawanan itu? Perkara Marcella. Perkara Marcella itu ada salah satu, ada buzzer-nya yang dibayar hampir 1 M ya? Kontennya, kemudian pelaporan, jampisus, penyerangan ke Jaksa Agung, bisa kita buktikan. Dan full kami tahu jaringan itu. Contoh konkret itu. Tapi kalau kembali ditanya untuk ancaman, nggak ada lah Pak Suding. Sampai sekarang kita bisa berjalan, kita hanya berharap ada dukungan politik, Komisi 3 masih sering komunikasi, dorong terus ya menjadi penyemangat bagi rekan-rekan kita semua. Karena saya dari awal menyampaikan, kalaulah penegak hukum yang berwenang menangani tipikor masih mengarahkan bidikannya ke perkara-perkara biasa, maka ini nggak akan pernah habis. Tapi kalau dia masuk ke area-area yang memang jaringannya banyak, ya, dan ini sifatnya dia terkendali dengan kebijakan, ini dibongkar, ini ada baiknya. Contoh kayak tekstil kan kita tangkap di Batam, tangkap Jawa Tengah, karena kita lihat sudah sulit sekali industri tekstil ini bersaing. Apalagi kita harapkan waktu Covid UMKM ibu-ibu yang jualan satu kemeja tuh 65.000, 70.000, berat dia. Nah itu maka kita hajar. Tapi harapan kita selalu kita menyampaikan kepada kementerian yang leading sektor, tolong tata kelola diperbaiki, cegat barang masuk untuk menghidupkan. Saya meriksa Sritek dan Dunia Tek, saya paham betul mereka kalah dalam bersaing dengan barang-barang impor. Kalau tidak bayar pajak, biaya masuk nggak dibayar, kalah. Potensi pembeli kita 280 juta. Nah kira-kira seperti itu yang kita
lakukan tindakan-tindakan. Kembali ke pertanyaan awal, kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, kemarin di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam, saya kurang tahu teknis. Cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi.